Kasus pembunuhan dalam keluarga kerap terjadi. Seringkali kasus diawali dengan masalah sosial dan ekonomi. Pelaku sering sakit hati terhadap korban, merasa dirinya direndahkan. Sebenarnya, ini juga dipengaruhi faktor pendidikan. Jika pelaku mempunyai pendidikan yang cukup, ia akan lebih berpikir panjang. Inilah serial tabir, kesal kakak ipar dibunuh. Kurang pendidikan pemicu kekerasan. Dia minta tolong, Tito minta tolong. Anakku mati, mana anaknya? Di situ dia udah tersungkur, di sampingnya itu udah darah penuh di tanahnya. Aku ikut dari belakang keluar, nutup pintu, tersangka ini lagi megang golok. Barang-barang saya dihancur-hancurin sama dia, ikut urusan keluarga saya juga kalau ada masalah dia ikut juga, malah ngusir-ngusir saya. Kasus pembunuhan dalam keluarga memang kerap terjadi. Seringkali kasus diawali dengan masalah ekonomi dan sosial. Menurut pengamat hukum pidana Universitas Bandar Lampung, Bambang Hartono, salah satu faktor yang menyebabkan pertikaian dalam keluarga adalah karena tak bisa mengendalikan emosi. Informasi yang saya dapatkan bahwa mereka ini masih satu keluarga dan rumahnya berdempetan, atau bahkan bisa dikatakan bisa satu rumah lah ya. Kalau di kampung kan walaupun berdempetan seperti satu rumah, masih bergabung antara adik ipar dengan kakak ipar dalam satu rumah. Nah, akhirnya terjadi konflik karena mungkin yang pertama faktor agama atau faktor moral, sehingga kurang kesabaran untuk mengendalikan diri. Kemudian yang kedua itu faktor lingkungan, karena itu kan masih dalam satu lingkungan sehingga sering terjadi omongan yang mungkin dianggap tidak mengenakan salah satu pihak atau pelaku. Kemudian yang faktor menentukan juga faktor ekonomi, karena menurut informasi kan para pihak itu atau pelaku lah, pelaku dan korban itu mungkin belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Sehingga faktor ekonomi ini jadi menjadi salah satu faktor penyebab sehingga mereka masih dalam satu rumah. Pelaku sering sakit hati terhadap korban. Pelaku bahkan merasa direndahkan harga dirinya oleh korban. Ya, menurut saya sebenarnya puncak dari sakit hati atau tidak suka lah yang menyebabkan jadi pembunuhan ini sebenarnya. Jadi ini kan mungkin nggak hanya hari itu saja lah masalah itu timbul. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah ada masalah, walaupun itu masalahnya sosial. Apakah itu masalah ekonomi atau masalah sosial sakit hati atau apa. Sehingga hari itu mungkin puncaknya sakit hatinya pelaku yang tidak dapat mengendalikan diri. Sehingga melakukan kejahatan pembunuhan terhadap kakak iparnya. Pendidikan juga memegang peranan. Jika mengenyam pendidikan dengan baik, pelaku tentu akan berpikir lebih panjang. Salah satunya ada faktor agama. Jadi kalau agamanya tidak kuat atau imannya tidak kuat, kan berarti kesabarannya rendah. Tapi kalau imannya kuat, agamanya kuat, berarti kan lebih sabar. Itu salah satu faktor. Yang kedua juga faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan itu tergantung dari si pelaku itu. Karena pendidikannya mungkin tidak tinggi, sehingga logika berpikirnya kan pendek. Tapi kalau dia berpendidikan tinggi kan logika berpikirnya jauh lebih tinggi, lebih sabar untuk dalam pengendalian diri. Jadi menurut saya bisa saja, karena faktor emosi, orang melakukan kejahatan yang melampaui batas. Menurut Bambang, tinggal serumah dengan keluarga lain ternyata memang bisa memicu konflik. Konflik menjadi pemicu seseorang beraksi di luar batas normal.
Kalau menurut saya sangat menentukan bahwa kalau sudah orang berkeluarga, kemudian keluarga itu masih jadi satu, apakah itu dengan mertuanya ataukah itu dengan ipar-iparnya, menurut saya itu faktor yang sangat besar menimbulkan konflik, walaupun awalnya konflik sosial dan pengaruh dari faktor ekonomi, tetapi itu akan membawa salah satu faktor yang bisa menentukan terjadinya delik yang di luar batas normal kita. Kasus ini tidak bisa digolongkan dalam pembunuhan berencana karena dilakukan spontanitas oleh pelaku. Ini tidak dapat dikualifikasi pembunuhan berencana karena itu tidak ada jeda waktu. Jadi dalam pembunuhan berencana itu harus ada jeda waktu untuk berpikir dan menyiapkan alat untuk melakukan kejahatan. Tapi dalam perkara ini, menurut media, itu tidak ada jeda waktu, jadi bentuknya spontanitas. Kalau spontanitas, dia tidak dapat dikualifikasi pembunuhan berencana, tapi lebih tepat kepada pembunuhan atau penganiayaan berat menyebabkan kematian. Tinggal dilihat saja, nanti dari perbuatan dia kemana, apakah ini condong atau lebih berat ke pembunuhan atau ke penganiayaan berat menyebabkan kematian. Walaupun pembunuhan terjadi spontan, tetap saja ia berakar dalam benak pelaku.